Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari-hari terakhir ini saya beberapa kali menerima curhatan umat yang mengatakan bahwa banyak orang baik yang meninggal dan meninggalnya sungguh-sungguh membuat mereka merasa sulit untuk menerima. Ada yang terkena COVID, padahal baik sekali orangnya, ramah, rajin, pelayanannya bagus, tetapi meninggal dengan cara yang sangat tidak mudah untuk diterima. Dan mereka kemudian menanyakan artinya kepada saya. Tentu saya mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Karena pertanyaan mengapa orang baik menderita, itu menjadi pertanyaan yang sudah sejak awal sejarah manusia mulai ada. Kitab Ayub itu merupakan salah satu perwahyuan untuk menjawab mengapa orang baik menderita. Dan memang dalam rencana Tuhan, Tuhan sudah mengatur kehidupan ini begitu bijaksana. Akhirnya Ayub dipulihkan. Tetapi banyak yang kemudian memprotes atau tidak puas karena dalam kenyataannya tidak semua itu berjalan seperti kisah Ayub. Yang kemudian semuanya dipulihkan kembali. Bisa dimengerti karena memang pada zaman Ayub ide tentang kebangkitan belum sungguh-sungguh berkembang. Maka jawaban dari pertanyaan mengapa orang baik menderita itu ada pada iman akan kebangkitan. Kalau kita tidak mempunyai iman akan kebangkitan, Paulus mengatakan hidup kita sungguh-sungguh sia-sia. Sia-sialah iman kita kalau tidak ada kebangkitan. Dan itu memang benar. Karena orang yang sehebat apapun akan berujung pada sebuah derita. Dan bahkan akhirnya sendirian ketika dia harus menghadap kepada yang ilahi. Kalau tidak mempunyai iman akan kebangkitan, kita tidak bisa memahami mengapa orang baik menderita. Bahkan tidak bisa memahami kisah hidup manusia ini. Karena akan berujung pada kesia-siaan, yaitu kematian. Bahkan kematiannya pun dalam keadaan yang menyedihkan, sendirian. Tetapi keyakinan akan kebangkitan, iman akan kebangkitan mengubah segala-galanya. Bahwa hidup ini tidak akan berakhir dengan kematian. Justru kematian adalah awal sebuah kehidupan yang sempurna, utuh, bahagia. Tidak mengenal derita, tidak mengenal air mata lagi. Dan itu bukan mimpi, karena sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yesus yang tidak berbuat salah, orang baik juga akhirnya menderita sangat ngeri, yaitu wafat di kayu salib. Tetapi itu bukan akhir. Akhirnya ujungnya adalah kebangkitan, kehidupan mulia yang menang atas dosa, menang atas derita, menang atas maut. Tetapi memang itu harus diimani. Bukan sekedar dimengerti dengan akal budi. Karena akal budi tidak akan mampu memahaminya. Tetapi iman yang harus menjadi dasar. Peristiwa kebangkitan sendiri sebetulnya adalah peristiwa iman. Memang ada tanda-tanda tapi bukan bukti, yaitu penampakan. Tetapi itu tanda bukan bukti. Karena memang kebangkitan adalah sebuah kenyataan yang hanya bisa diimani. Dan kemudian baru bisa dimengerti karena iman. Bukan dimengerti karena akal budi. Karena itu kita juga harus meyakini bahwa hidup ini tidak akan berakhir dengan kesia-siaan, dengan kematian. Bahwa kematian itu bukan sebuah akhir yang menyedihkan. Bagi orang beriman, kematian mestinya adalah saat-saat yang membahagiakan. Saat saya kembali untuk bersatu dengan kekasih jiwa. Tuhan sendiri beberapa kali menegaskan jangan takut, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat.
di rumah Bapa. Dan aku menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang dan menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas sekali. Tetapi memang harus ada iman. Mengimani, mempercayainya. Kalau tidak, kita tetap akan protes. Dan kemudian kita sendiri yang menderita. Kematian adalah saat kita kembali ke rumah Bapa bersama dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Karena itu yang perlu kita latih adalah latihan mempercayai, latihan beriman. Bagaimana latihan beriman? Mencoba untuk detachment. Karena yang membuat kita sulit untuk meninggalkan dunia ini adalah hal-hal orang-orang yang kita cintai sedemikian rupa sampai kita sungguh-sungguh melekat padanya. Entah mencintai seseorang, entah mencintai kehidupan ini, entah mencintai sesuatu yang jelas, dan kemudian kita melekat padanya. Maka kita juga harus belajar mencintai yang tidak melekat, yaitu mencintai yang tidak harus selalu bersama-sama. Mencintai dengan berbagai macam cara. Mencintai dari jarak jauh, bisa. Mencintai yang rohani, bisa. Tidak harus fisik. Dan memang cinta akhirnya bukan fisik. Ada, tetapi batas-batas tertentu. Tetapi inti mencintai adalah memahami, menghargai. Semuanya bukan fisik. Menerima, mengerti, percaya, menghormati. Itu semua bukan fisik. Dan karena itu kita harus belajar supaya kita tidak melekat. Baik terhadap orang maupun terhadap barang, maupun terhadap peristiwa. Dunia ini begitu indah dan menarik, dan seringkali kita kemudian terlalu melekat, sehingga sulit untuk meninggalkannya, apalagi menuju sesuatu yang tidak jelas. Hanya iman yang bisa membantu kita untuk berani meninggalkan dunia yang begitu indah ini, cinta yang melekat secara tidak teratur itu, dan kemudian masuk ke dalam kehidupan baru yang jauh lebih indah, yang tidak lagi mengenal derita, yang tidak lagi mengenal air mata. Dan itulah kehidupan bahagia kekal bersama Tuhan. Dan kalau kita mengimani kehidupan setelah kematian ini, baru kemudian kita bisa mengartikan kehidupan ini secara tepat. Mengapa ada orang yang baik tetapi meninggal muda? Karena kehidupan ini bukan segala-galanya. Ada kehidupan yang lebih indah, dan saudara kita yang meninggal pada usia muda itu dianggap oleh Tuhan sudah cukup menghayati derita di dunia ini. Dan sekarang masuk dalam kebahagiaan kekal, mulia, hidup bersama Bapa di rumah yang sungguh penuh dengan kedamaian. Bersama dengan Tuhan sang kekasih jiwa kita, yang selalu kita rindukan sejak awal. Seperti diungkapkan oleh Santo Agustinus, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Dikau, ya Tuhan. Maka kita berlatih untuk detachment, supaya kita tidak melekat terlalu berat terhadap dunia ini, sehingga menjadi sulit untuk meninggalkannya, dan menjadi berat bagi kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang lebih indah, tetapi memang belum jelas karena hanya dengan iman. Sesuatu yang jelas tidak perlu iman lagi. Justru iman dibutuhkan ketika apa yang kita hadapi tidak sungguh-sungguh terang benderang. Ada misteri yang harus kita imani. Ada sesuatu yang menyisakan iman, yaitu sesuatu yang tidak kita pahami. Dan persis di situ Tuhan mengajak kita untuk percaya kepadanya. Percayalah kepadaku, jangan khawatir. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan aku sangat mengasihimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, memberikan yang terbaik, dan kemudian membangun relasi penuh iman kepada Tuhan Yesus. Supaya pada saatnya kita justru menyongsongnya dengan penuh sukacita. Bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan dengan demikian seluruh hidup kita menjadi masuk akal. Karena iman akan Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut, telah mengalahkan derita, dan menantikan kita semua
untuk bersatu dengannya dalam kehidupan mulia di rumah Bapa kita yang tentu kita rindukan selama kita berziarah di bumi ini. Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan refleksi tentang kebangkitan ini membantu kita untuk bisa memaknai derita, bahkan memaknai seluruh hidup di dunia ini, supaya kita terus-menerus mengarahkan pandangan kepada kehidupan surgawi bersama Bapa. Hidup dunia ini bukan tidak berarti, berarti sekali, yaitu menjadi kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik dan mengalami sendiri kasih Allah sejak di dunia ini, supaya kita selalu bersatu bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus sejak di dunia ini. Sehingga kita bersatu di dunia ini, bersatu dalam kematian, dan bersatu dalam kebangkitan. Dan itulah hidup dalam kesempurnaannya. Tuhan memberkati.